Oke, kita di segmen akhir Indonesia Bicara, pemirsa masih bersama Pak Wisnu Wardana dan juga Pak Abdul Haris. Saya ke Pak Wisnu terlebih dahulu. Pak Wisnu. Ya, Mbak. Ya, Pak Wisnu, seperti apa pendapat Anda mengenai upgrade tentang ketahanan militer kita, utamanya di kelautan, karena Indonesia adalah negara maritim? Ya, kalau saya melihat, Mbak, ya, sudah barang tentu kita tahu alutsista kita di bidang kelautan ini sangat kurang, ya. Zaman Bung Karno saja kita punya 12 kapal selam. Itu pun kelas Whisky yang salah satu kapal selam canggih pada masanya. Yang seperti di Delta Plaza Surabaya itu. Yeah. Nah, sekarang kita itu tinggal punya 4 sekarang. Tinggal punya 4 ini, ya, meskipun itu desain tahun 80, tapi ya agak lumayan. Tetapi kalau kita lihat pintu-pintu laut kita, ya, di utara itu ada Selat Karimata, ada Selat Malaka, ada Selat Sulawesi, ada Laut Halmahera, Papua, kemudian di selatan ada Laut Banda, dan seterusnya itu. Itu paling tidak kalau saya perkirakan kita butuh setiap paling tidak, ya, setiap selat itu adalah 1 buah kapal selam atau 2 di situ. Jadi masih kurang banyak, ya Pak, ya? Jadi masih kurang banyak. Kira-kira idealnya kita punya 24 lah. 12 itu masih kurang sebenarnya. Dulu kita dibantu Rusia 12 kapal selam itu masih kurang menurut saya. Dan lagi, Mbak, kita perlu tahu juga Indonesia itu dibagi 2 sisi, yaitu sisi Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Di mana Indonesia Barat itu kedalaman lautnya itu cuma 100 meter saja. Yeah. Itu. Sedangkan di Indonesia Timur kedalaman lautnya sampai ribuan meter. Jadi kalau kita lihat yang postur yang ada sekarang, kapal selam kelas kapal selam yang nantinya akan datang ke Indonesia itu adalah kapal-kapal selam besar yang panjangnya sampai 60 meter seperti kelas Cakra atau Nenggala itu. Alugoro juga sekitar itu. Berarti kapal selam itu cocok untuk Indonesia bagian timur saja. Kenapa cocok untuk Indonesia bagian timur? Karena kalau kapal dengan sebesar 60 meter itu menyelam di laut dengan kedalaman 100 meter, artinya dia hanya bisa menyelam katakan 50 meter di tengah-tengahnya saja. Dari atas sudah kelihatan, loh itu ada kapal selamnya Indonesia. Percuma dia sebagai fungsi kapal selam itu percuma. Jadi ideal 24 kapal selam yang harusnya menjaga perairan kita, dan kita punya 4 itu sangat kurang sekali. Pak Abdul Haris, apakah ini sempat dibahas di dalam DPR, Pak, mengenai pertahanan negara kapal selam kita, Pak? Kita membahas berkali-kali, ya, membahas tentang kebutuhan. Setiap tahun kita bahas tentang kebutuhan itu. Tapi karena celah fiskal anggaran yang terbatas ini, ya akhirnya ya ketemunya angkanya segitu. Gitu. Target kedepannya mungkin akan dicicil pembelian satu kapal. Adakah pembicaraan itu, Pak, atau memang anggaran kita terbatas sekali? Ya, kalau rencana banyak rencana. Misalnya fighter juga, kapal selam juga direncanakan. Tapi ketika menyampaikan ke kami disampaikan semua kok rencana-rencana itu. Tapi ketika kemudian yang muncul anggaran, persetujuan anggaran atau kebagian anggarannya segitu, terus ya mau ngomong apa lagi, ya tahun depan disampaikan lagi. Gitu. Baik. Ya memang ya masalahnya adalah lagi-lagi memang anggaran, ya Pak, ya, untuk bisa memperkuat pertahanan kita. Kita mau beli 24 misalnya, bisa aja beli 24 tahapan pemesanan aja, nanti nunggu waktu saya kira. Tapi masalahnya duitnya dari mana kan gitu. Oke. Kembali lagi biayanya dari mana. Baik, terakhir Pak Wisnu, berkaca pada bagaimana musibah ini terjadi, apakah ini menjadi cerminan buruk pertahanan laut tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada pahlawan atau kru 53 kru yang sudah gugur, Pak Wisnu? Nah, sebentar ya, saya meneruskan yang tadi, Mbak, ya. Indonesia itu di sebelah barat kan lautnya pendek. Berarti kita perlu kapal selam kecil di sana. 20 meter, 25 meter untuk melindungi wilayah Indonesia Barat. Itu bisa dicapai dengan kita merancang sendiri kapal selam kecil itu, atau kita beli dari luar kapal selam kecil. Nah, mengenai yang tadi Mbak tanyakan itu, yaitu tentang apa tadi, Mbak? Tentang
ya cerminan bagaimana pertahanan Ya, laut Indonesia di mata dunia, Pak. Kejadian ini bisa merupakan refleksi ya bagi kita ya. Refleksi bagi kita sebagai sebuah bangsa atau negara yang mengelola alutsista tua. Bagaimana kita mengelola itu dengan baik? Dengan baiknya, dengan mengelola alutsista muda itu gampang. Dia beli, dia dikelola, dia diatur bagaimana maintenance-nya, itu relatif lebih mudah. Tapi kalau kita itu mengelola, bagaimana kita mengelola alutsista tua, nah itu kita harus tahu dulu. Sekarang tahun 80, tahun 90 ini spare part-nya masih ada apa enggak? Kalau nggak ada, scrap semua peralatan yang tidak ada spare part-nya itu. Diganti, diremajakan dengan spare part baru. Jadi kita itu terus bergulir semacam itu. Pak Wisnu, kalau dari kacamata Anda sebagai pakar kelautan, apakah insiden kemarin menjadi refleksi image Indonesia bahwa pertahanan kelautan di kita kurang begitu, Pak? Ya, bagaimana ya, saya itu repot kalau perkara ngomong yang sensitif seperti ini. Ya, harus kita akui lah, saya ngomong apa adanya, bahwa dunia tahu kita itu lemah. Dunia tahu bahwa kita itu lemah. Ini yang harus kita tanggulangi. Bagaimana kita meningkatkan itu semua. Gitu. Masa kita kalah sama Singapura? Masa kita kalah sama Malaysia? Sebenarnya bukan begitu caranya. Kalau saya ya kita harus menang bagaimanapun caranya itu. Gitu. Justru kalau ada permasalahan di Singapura, kita yang harus bantu mereka, bukan mereka bantu kita. Gitu. Saya kira kita harus memperkuat diri sendiri, kita harus di tengah keterbatasan anggaran tadi ya, Pak Wisnu ya. Iya, jalan Jaya Mahi ini harus terus kita kibarkan, itu yang penting bagi saya. Baik, saya ke Pak Abdul Haris. Terakhir, poin-poin apa Pak dari musibah ini yang perlu kita garis bawahi Pak, terutama untuk masyarakat dan juga untuk pemerintah? Saya kira yang pertama kita benar-benar harus memperhatikan alutsista kita, perawatan dan seterusnya, karena SDM prajurit kita itu mendidiknya itu mahal dan butuh waktu lama. Mereka putra-putra terbaik bangsa, jangan sampai kemudian menjadi korban ya seperti kejadian yang baru saja karena mungkin peralatan yang tidak memadai atau perawatannya yang kurang. Jangan sampai ini terjadi lagi di kelak kemudian hari. Kemudian yang berikutnya juga saya kira memang saya sepakat dengan Pak Wisnu tadi, negara dunia melihat anggaran kita kecil pasti kita lemah. Gitu. Jadi begitu. Orang sekarang anggaran kita berapa mereka pada tahu. Kalau anggaran segitu nggak mungkin bisa beli ini itu kan nggak. Ya mereka tahu kok. Jadi saya kira ini harus ada perubahan cara pandang kita semuanya bahwa agar kita tidak dilecehkan oleh negara lain, ya saya kira kita harus perkuat pertahanan kita, ya kita harus naikkan anggaran dari Kementerian Pertahanan ini. Menurut saya begitu. Baik, terima kasih Pak Abdul Haris. Ada tambahan mungkin Pak Wisnu? Ya itu tadi saya tekankan pentingnya kita melakukan refleksi sekarang ini saatnya. Kecelakaan Nanggala itu kita jadikan tonggak sejarah kebangkitan Angkatan Laut kita. MIKI itu sudah mengorbankan adik-adik anak-anak kita terbaik. Maka itu harus kita jadikan sebagai tonggak untuk membangkitkan kembali bagaimana kejayaan Angkatan Laut kita di masa lalu itu. Mas. Baik. Ya semoga tidak sia-sia pengorbanan 53 kru awak KRI Nanggala Patrol 2 sudah berjuang untuk negara Republik Indonesia. Terima kasih banyak Pak Wisnu, terima kasih banyak Pak Abdul Haris sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Salam sehat selalu. Selamat malam. Terima kasih. Malam. Ya pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara malam hari ini. Saya Aprilia Putri pamit. Sampai jumpa.